Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini adalah segmen dari Cerita Mata Kamu. Kali ini kita akan bercerita tentang beberapa kejadian horor dari kisah-kisah dari para teman-teman driver ojek online. Penasaran dengan cerita-ceritanya? Berangkat. Jadi ada salah satu driver ojek online yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Desanya ini cukup ramai, tapi kalau dapat orderan kadang-kadang ya bisa jauh-jauh juga dari perumahan-perumahan di pinggir-pinggir desa itu. Dan pastinya suasananya sepi sekali kalau sudah semakin malam. Suatu malam, sekitar jam tujuan, driver mendapatkan orderan dari wanita muda sekitar umur 20 sampai 25 tahun lah, kurang lebih. Ketika dijemput, wanita ini sudah berdiri di lokasi titik jemput di pinggir jalan. Ketika sampai di sana, driver melihat wanita muda ini mukanya agak pucat, tapi pakaiannya bersih. Lalu setelah mengkonfirmasi, wanita ini hanya mengangguk pelan. Ya sudah, sang driver tidak mengajak bicara lagi dan langsung menuju ke tempat tujuan wanita muda ini. Driver agak merinding ketika jalanan menuju rumah wanita ini melewati kuburan kecil. Mana malam itu agak gerimis sedikit juga. Dia sampai berkali-kali melihat map untuk memastikan apakah jalannya benar. Dan untuk lebih memastikan, dia bertanya kepada wanita ini, "Maaf mbak, ini jalannya sudah benar ya?" Sambil melihat ke spion. Lalu wanita itu lagi-lagi hanya mengangguk pelan, seakan mengkonfirmasi bahwa jalannya sudah benar. Ya sudah, driver jalan terus sampai pada suatu rumah. Dan wanita ini turun lalu menyerahkan uang cash ke driver tanpa berkata-kata dan tanpa meminta uang kembalian juga. Wanita ini langsung cepat-cepat masuk ke rumah. Driver mau teriak, mau kasih kembaliannya, tapi wanita ini sudah menutup pintu rumahnya. Ya sudah, akhirnya driver balik arah, kembali ke jalan utama, melewati jalan yang gelap tadi dan ada kuburan kecil tadi. Sekali lagi sang driver merinding. Jadi dia langsung tancap gas buru-buru. Sampai ketika keluar dari jalanan yang gelap itu, dia bertemu bapak-bapak yang sedang nongkrong di gubuk kecil seperti pos ronda lah. Lalu dia menyapa kan, "Permisi pak, numpang lewat," kata drivernya. Lalu salah satu bapak di sana bertanya, "Loh, dari mana mas?" Sang driver menjawab lagi, "Itu pak, ada orderan tadi ke dalam." "Loh, ke rumah yang mana?" "Itu pak, rumah yang cat kuning." Si bapak bertanya lagi, "Mas ngantar wanita muda ya, umur 20-25an?" "Iya pak, orangnya pendiam." Lalu dua bapak ini langsung lihat-lihatan satu sama lain, dan si driver bingung. "Kenapa pak?" tanya sang driver. Lalu si bapak menjawab, "Mas, wanita yang mas antar itu sudah nggak ada." "Loh, gimana pak maksudnya?" tanya sang driver lagi. "Wanita itu sudah meninggal mas. Kecelakaan ketabrak truk ketika pulang kerja, pas naik ojol juga. Drivernya selamat, tapi sayangnya wanita itu meninggal mas. Mas jangan kaget ya. Coba deh mas cek uang yang dikasih tadi." Langsung dong sang driver ngecek uangnya tadi kan. Dia langsung merogoh-rogoh kantongnya, dan ternyata
dia menemukan bahwa uang yang berada di kantongnya hanya daun kering. Sang driver langsung gemeteran dan lemes banget katanya. Udah mas, gak apa-apa. Mas terus berdoa aja. Lagi apes aja kali mas. Semoga nanti ada rezeki penggantinya ya mas, kata salah satu bapak-bapak itu. Itu adalah cerita horor atau cerita seram dari salah satu driver ojol. Lalu cerita horor dan cerita seram berikutnya dari kisah ojol-ojol ini adalah seorang driver mendapatkan orderan dari ibu-ibu yang minta jemput di halte dekat perumahan pinggir desa. Saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Sebenarnya sang driver nih sudah enggan karena sudah mengalami banyak kejadian-kejadian lah kalau ngambil orderan malam-malam. Jam 8 malam tuh biasanya dia udah mau pulang, tapi tanggung katanya. Jadi ya sudahlah, dia ambil aja, toh juga masuk perumahan, bukan tempat serem seperti kuburan dan lain-lain ya. Pas sudah di titik jemput, dia langsung mengkonfirmasi. Dia bertanya, atas nama Ibu Wati? Lalu ibu itu hanya mengangguk. Langsunglah sang driver mempersilahkan ibu itu untuk naik ke motornya dan jalan. Pas masuk perumahan, ada satpam. Lalu ya umumnya sang driver pasti dengan sopan karena melewati lokasi baru, ia melambaikan tangan seperti permisi ke satpam tersebut. Lalu driver melanjutkan perjalanannya ke titik tujuan, sampai pada ke satu rumah yang kondisinya tidak terurus. Lalu ibu ini langsung turun dan masuk buru-buru. Lalu sang driver teriakan, "Bu, bayar dulu, Bu, bayar dulu." Tapi ibu itu hanya diam dan buru-buru masuk rumah. Tapi sang driver masih berpikir positif lah saat itu. Oh, mungkin sedang mengambil uang. Ditunggu sampai 5, 10 menit, 15 menit. Ternyata tidak keluar-keluar juga ibu ini. Akhirnya driver memberanikan diri untuk ketok-ketok pagar rumahnya. Sampai akhirnya ada seorang bapak-bapak keluar dan bertanya, "Berapa mas?" 15.000 pak. Akhirnya dibayar sama bapak itu. Lalu bapak itu bilang, "Ambil aja mas kembaliannya." "Oh iya, terima kasih ya pak." Lalu yang tadinya si driver ini agak kesel karena nunggu lama, tapi karena dilebihkan, akhirnya ya udah seneng juga. Dan ternyata tipsnya agak gede waktu itu. Jadi ya udah, dia happy kan. Wah, rezeki nih dalam hatinya. Lalu driver putar arah keluar dari perumahan tersebut dan melewati satpam yang tadi sempat dia temui ketika dia baru datang. Satpam itu langsung menyetop si driver ini dan bertanya, "Dari mana mas?" "Oh, tadi saya antar ibu ke nomor rumah yang nomor 15 pak." "Kenapa pak?" Lalu si satpam menjawab, "Mas udah dibayar sama bapaknya?" "Udah pak." "Ada apa sih pak?" kata sang driver. Lalu satpam ini menjawab lagi, "Mas jangan kaget ya. Ibu Wati yang mas antar itu sudah meninggal. Sebulan yang lalu. Dia dibegal di jalan waktu pulang kerja sampai terbunuh. Udah banyak ojol yang sering ke rumah itu mas. Dan ongkos ojolnya dibayar oleh bapaknya. Tadi saya melihat mas itu jalan sendiri mas, ke dalam, tidak ada penumpangnya." Lalu sang driver kaget. "Hah? Ini bapak gak bercanda kan? Orang tadi saya lihat Ibu Wati itu ada kok, sosoknya memang saya antar, saya boncengin." Lalu satpamnya kembali menjawab, "Ngapain sih mas saya bohong? Mas itu bukan yang pertama. Udah sering mas kayak gini.
Mas tanya aja sama warga sekitar rumah itu kalau Mas gak percaya. Bapak itu udah tahu kalau itu kelakuan hantu istrinya, yang mungkin dia masih berat meninggalkan suaminya, Mas. Kasian ya, Mas. Lalu driver shock banget sampai lemes dan gak sanggup ngebayangin lagi-lagi terjadi yang dia boncengin ternyata adalah hantu. Dari dua cerita ini, beberapa driver ojol memang akhirnya agak kapok ya ngambil orderan setelah maghrib. Apalagi yang mungkin driver-driver ini tinggal di daerah-daerah yang terpencil atau di daerah-daerah desa ya. Tapi alhamdulillah banyak driver dan umumnya mereka semua masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih dilindungi. Pesan moral dari cerita mata kali ini adalah ya, menjemput rezeki itu adalah ibadah. Jangan kaget kalau kita menemukan peristiwa-peristiwa yang aneh di sekitar kita. Tetap saja berdoa dan mohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dilindungi dimanapun kita berada. Tetap berusaha dan tetap berjuang untuk teman-teman driver. Demikian cerita mata kali ini, sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.